Baiklah saudara-saudara, Shalom, selamat siang. Sebagaimana biasanya, sebelum kita memulai aktivitas kita sebagai umat yang beragama, maka marilah kita berdoa di tempat kita masing-masing sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kita lanjutkan pembahasan kita sekarang tentang variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan. Jadi apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Jadi di sini maksudnya variasi ada perbedaan antara satu hal dengan yang lainnya. Tinggi, berat badan, sikap, motivasi, kepemimpinan, disiplin kerja merupakan atribut-atribut dari setiap orang. Berat, ukuran, bentuk, dan warna merupakan atribut-atribut dari objek. Struktur organisasi, model pendelegasian, kepemimpinan, pengawasan, koordinasi, prosedur dan mekanisme kerja, deskripsi pekerjaan, kebijakan adalah merupakan contoh variabel dalam kegiatan administrasi pendidikan. Jadi, saudara-saudara, mengapa tinggi badan, berat badan,
dan yang lainnya merupakan variabel karena yang satu dengan yang lainnya berbeda. Misalnya tinggi badan. Tinggi badan ini berbeda-beda ini. Misalnya pada murid di suatu sekolah. Demikian juga berat badan. Dan seterusnya. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dirumuskan di sini bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Saya pikir kalian sudah dengan mudah memahami kata variasi. Bikin dulu bervariasi. Nah, itu berarti berbeda-beda. Jadi itu termasuk ke dalam variabel. Dua, setelah kita membicarakan pengertian variabel, maka selanjutnya kita membahas tentang macam-macam variabel. Macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi A. Variabel independen. Sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, anteseden. Variabel independen dalam bahasa Indonesia, variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Jadi kalau Anda membaca atau mempelajari atau mendengar kata variabel bebas, disebut juga itu variabel yang mempengaruhi stimulus atau yang menyebabkan atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. B. Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, jadi pada intinya variabel independen itu
yang mempengaruhi variabel dependen atau terikat. Sedangkan dependen adalah variabel yang menjadi akibat. Nah, jadi ada hubungan sebab akibat. Independen sebab, dependen akibat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Jadi kalau ada orang menyatakan variabel bebas, variabel stimulus, variabel prediktor, atau antecedent, itu sama artinya. Sebab yang menyebabkan. Sedangkan dependen sering juga dikatakan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau adanya variabel bebas. Nah, misalnya tinggi badan dengan berat badan. Tentulah saudara-saudara, apakah tinggi badan yang menyebabkan bertambah berat badan atau berat badan yang menyebabkan tinggi badan? Secara umum, apabila tinggi badan seseorang bertambah, berat badannya pun bertambah. Tetapi bisa saja berat badan seseorang bertambah, tinggi badannya tidak bertambah. Jadi dalam hal ini tinggi badanlah yang mempengaruhi berat badan. Kita lanjutkan. Sedangkan variabel dependen seperti tadi saya katakan adalah variabel terikat ya yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Karena banyak makannya orang bertambah berat badannya, atau karena berat badannya bertambah maka dia banyak makan. Tentu karena banyak makan itulah variabel dependen, maka bertambah berat badan. Secara umum, walaupun ada orang yang kuat makan tapi tidak bertambah berat badannya, itu adalah hal pengecualian. Baik, marilah kita lihat contoh gambar hubungan variabel independen dengan dependen. Motivasi belajar. Ini variabel independen.
mempengaruhi prestasi belajar, variabel dependen. Jadi kalau tidak ada motivasi atau keinginan yang kuat untuk belajar, maka prestasi belajarnya tentu begitu-begitu saja. Nah, ini hubungan satu variabel lah ini. C. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi, memperkuat, dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel disebut juga sebagai variabel independen kedua. Jadi misalnya saudara-saudara, perilaku suami variabel independen, perilaku istri variabel dependen. Nah, jadi kalau kita lihat contohnya ini, variabel moderator memperkuat atau memperlemah perilaku suami dengan perilaku istri, jumlah anak. Kalau tidak ada anak dari satu pasangan suami dengan istri, maka memperlemah hubungan itu. Itu sebabnya acap terjadi hal-hal yang tidak diingini. Yang kedua adalah misalnya pelakor. Kalau ada pelakor, maka itu akan mengganggu perilaku suami dan istri. Atau pebinor. Ya, perilaku pebinor. Pengambil bini orang atau pengambil laki orang. Itulah variabel moderator. Contoh lain, disiplin variabel independen. Kecepatan kerja variabel dependen. Jadi kalau orang disiplin bekerja akan meningkat kecepatan kerjanya. Tetapi ada peranan orang tua sebagai variabel moderator. Ya, jadi peranan orang tua sebagai variabel moderator seperti diperlihatkan dalam gambar 2B. Contoh hubungan variabel independen, moderator, dan independen. Moderator tadi, variabel moderator yang memperkuat atau memperlemah. D. Variabel intervening. Intervening sebagai variabel perantara.
Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen. Saya ulangi, variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela, perantara antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen. Sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel independen. Pada contoh berikut dikemukakan bahwa tinggi rendahnya penghasilan akan mempengaruhi secara tidak langsung terhadap harapan hidup, panjang pendeknya umur. Dalam hal ini ada variabel antara, yaitu berupa gaya hidup seseorang. Jadi gaya hidup mempengaruhi harapan hidup. Antara variabel penghasilan dengan gaya hidup terdapat variabel moderator, yaitu budaya lingkungan tempat tinggal. Jadi kalau orang tersebut tinggal di daerah perkotaan yang elit, akan berbeda itu dengan yang tinggal di pedesaan. Sebab budaya lingkungan tempat tinggal itu mempengaruhi gaya hidup. Kadang-kadang, saudara-saudara, kalau kita lihat misalnya satu keluarga membeli mobil yang baru, maka yang lainnya akan berusaha membeli mobil atau dengan terpaksa mengkredit mobil agar gaya hidupnya tidak ketinggalan dengan warga di lingkungan tempat tinggalnya itu. Itu kira-kira contohnya. Jadi kalau kita buat misalnya hubungan-hubungan variabel itu demikian. Penghasilan variabel independen mempengaruhi gaya hidup atau variabel intervening harapan hidup atau variabel dependen
lingkungan tempat tinggal atau variabel moderator. Jadi kalau kita mulai misalnya penghasilan itu adalah variabel bebas, sedangkan harapan hidup itu adalah variabel dependen. Tetapi harapan hidup ini tidak langsung dipengaruhi oleh penghasilan, tapi oleh gaya hidup atau variabel intervening. Nah, sedangkan lingkungan tempat tinggal itu mempengaruhi gaya hidup, variabel moderator. Jadi itulah sebabnya ada 4 kotak di sini. Contoh hubungan variabel independen, moderator, intervening, dan dependen. Kemudian yang berikutnya adalah variabel kontrol. Adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan. Ya, variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, konstan tetap. Sehingga hubungan variabel independen dengan independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Iya, jadi misalnya saudara-saudara bahwa variabel kontrol ini atau tetap ini sering juga dikatakan dengan centerus paribus. Di ilmu ekonomi misalnya, waktu belajar di SMA, permintaan meningkat, maka harga akan naik, harga beli akan naik. Tapi itu tidak berlaku apabila permintaan meningkat tapi barang yang ada di pasaran juga meningkat. Maka tidak ada pengaruhnya. Jadi permintaan meningkat, harga beli meningkat kalau barang yang diproduksi atau yang ditawarkan di pasar jumlahnya tetap. Jadi itulah yang dikatakan dengan variabel kontrol centeris paribus. Jadi variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Jadi misalnya perbandingan antara prestasi belajar di suatu sekolah. Nah, tentu harus ada asumsi-asumsi atau
anggapan-anggapan bahwa IQ dari setiap murid itu relatif sama. Minat dari murid-murid yang diperbandingkan itu relatif sama. Maka kalau ada perbedaan, itu berarti perbedaan motivasi terhadap prestasi belajarlah yang menyebabkan perbedaan prestasi belajar murid di sekolah itu. Jadi harus tentukan dulu apa yang bisa hal-hal lain di luar variabel yang kita teliti itu sama. Kalau berbeda, ya tentu hasilnya pun nanti berbeda. Jangan-jangan perbedaan itu disebabkan variabel kontrol, bukan variabel independen. Contoh pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan dan mengetik. Variabel independennya pendidikan SMA dan SMK. Variabel kontrol yang ditetapkan sama, misalnya adalah naskah yang diketik sama. Kalau berbeda dia, berbeda tulisannya, yang sana bahasa Inggris, di sini bahasa Indonesia, tentu berbeda. Ya, mesin yang digunakan sama. Kalau sekarang misalnya komputer yang digunakan sama, maka besarnya pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan mengetik dapat diketahui lebih pasti. Jadi dalam gambar 24, variabel independen adalah pendidikan SMA dan SMK mempengaruhi keterampilan mengetik. Variabel dependen. Sedangkan naskah, tempat, mesin tik yang sama merupakan variabel kontrol. Jadi gambar 24 contoh hubungan variabel independen dan kontrol. Untuk dapat menentukan kedudukan variabel independen dan dependen, moderator, intervening, atau variabel yang lain harus dilihat konteksnya dengan dilandasi konsep teoritis yang mendasari maupun hasil dari pengamatan yang empiris di tempat lain. Untuk itu, sebelum peneliti memilih variabel apa yang akan diteliti, perlu melakukan kajian teoritis dan melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu pada objek yang akan diteliti. Jadi, bukan merupakan kertas kosong atau cek kosong, tapi sudah ada dulu
penelitian pendahuluan. Nah, nanti sebelum misalnya menyusun proposal, mesti pergi dulu penelitian pendahuluan atau studi pendahuluan pada objek yang akan diteliti. Jangan sampai terjadi membuat rancangan penelitian dilakukan di belakang meja dan tanpa mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada di objek penelitian. Nah, jadi sudah pergi dulu, kalau sekolah misalnya, nah, pergi. Kalau misalnya Anda meneliti tentang hubungan disiplin belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa, maka coba dulu lakukan penelitian pendahuluan. Apakah melalui pengamatan atau wawancara. Nah, jadi sudah ada gambaran bagi calon peneliti untuk membuat variabel penelitian. Jangan sampai sempat terjadi bahwa apa yang Anda ajukan sebagai variabel penelitian memang tidak ada permasalahan di sekolah tersebut. Sering terjadi rumusan masalah penelitian dibuat tanpa melalui studi pendahuluan ke objek penelitian. Nah, inilah saudara-saudara, berdasarkan pengalaman Bapak membimbing skripsi mahasiswa, dibuat sedemikian rupa penelitiannya, hasilnya bagus, tapi dia sendiri tidak melakukan penelitian, hanya dikerjakan, dioret-oret di rumah. Nah, itulah sekarang yang sering terjadi, bahwa sudah banyak penelitian itu, misalnya penelitian skripsi yang hanya duplikasi atau penjiplakan belaka. Jadi kalian nanti membuat pernyataan di atas meterai bahwa karya penelitian itu mesti asli, bukan duplikasi, bukan plagiasi, dan sebagainya. Sebab kalau ketahuan, bukan hanya sekarang, ada yang melapor kepada pihak yang berwajib, maka itu adalah tindakan kriminal, ya, pemalsuan dan sebagainya. Setelah masalah dapat dipahami dengan jelas dan dikaji secara teoritis, maka peneliti dapat menentukan variabel penelitiannya. D. Paradigma penelitian. Nah, paradigma ini, saudara-saudara,
secara sederhana bisa kita katakan bahwa paradigma ini dalam penelitian kuantitatif dilandasi suatu asumsi bahwa suatu gejala itu dapat diklasifikasikan dan hubungan maka bersifat kausal, sebab akibat. Maka peneliti dapat melakukan penelitian dengan memfokuskan kepada beberapa variabel saja. Pola hubungan antara variabel yang akan diteliti tersebut selanjutnya disebut sebagai paradigma penelitian atau kerangka berpikir. Jadi harus dibuat sedemikian rupa kerangka berpikirnya sekaligus itu nanti membatasi penelitian saudara. Jadi paradigma penelitian dalam hal ini dapat diartikan sebagai pola pikir atau kerangka berpikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Jadi mencerminkan jenis masalah, jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis. Jadi hipotesis itu berdasarkan teori, ya. Jadi bisa saja dulu atau beberapa waktu yang lalu hal itu adalah merupakan kesimpulan yang sudah diterima secara umum. Misalnya tahun 60-an ke bawah bahwa anak-anak sangat menyayangi orang dewasa atau orang tuanya apabila diberikan banyak makanan. Jadi kalau orang yang berikan makanan, maka orang tersebut atau orang tua akan disayangi oleh anak-anak. Tapi 20 tahun kemudian, tahun 90-an, dilakukan penelitian. Ternyata orang yang disenangi atau orang dewasa atau orang tua yang disenangi oleh anak-anak
adalah mereka yang tidak atau jarang memberikan makanan. Itulah disayangi. Jadi mengapa di kota-kota besar para asisten rumah tangga disayangi oleh anak-anak? Karena asisten rumah tangga ini tidak mau memberikan makanan. Sebagai anekdot, ketika disuruh majikannya untuk memberikan makan, minum susu, maka pembantu rumah tangga ini atau asisten rumah tangga ini membawa anak itu makan jauh di luar rumah, atau kadang-kadang ada yang sepenuhnya diberikan kepada asisten rumah tangga tanggung jawab, sehingga asisten rumah tangga ini dia yang makan makanan yang enak beserta susu atau telur atau apalah itu. Sedangkan anak ini diberikanlah permen dan kerupuk. Betapa bahagianya anak majikannya ini. Jadi pernah ada penelitian bahwa banyak anak orang kaya yang kekurangan gizi. Padahal sudah diatur ibu rumah tangga ini dari mulai hari Senin sampai Minggu apa saja yang dimakan setiap kali makan. Tetapi itu tidak terlaksana. Nah, itulah saudara-saudara, perlunya ya kita membuat paradigma penelitian itu. Satu, paradigma sederhana. Paradigma penelitian ini terdiri atas satu variabel independen dan dependen. Hal ini dapat digambarkan pada gambar 25 berikut. Jadi di kotak 1 X, baru kita bikin arah panah ke kotak lainnya Y. Nah, saudara-saudara, yang ingin kita katakan di sana bahwa X variabel bebas terhadap variabel Y, maka untuk mengukurnya kita menggunakan product moment. Hubungan antara X dan Y menggunakan product moment. Jadi X itu misalnya kualitas guru, yaitu prestasi belajar murid. Nah, jadi harus bisa diterima nalar dulu. Ya. Sebab kalau tidak begitu, maka penelitian itu nanti rendah nilainya. Berdasarkan paradigma tersebut, maka dapat ditentukan A. Jumlah rumusan masalah deskriptif ada 2 dan asosiatif ada 1, yaitu
rumusan masalah deskriptif ada dua. A. Bagaimana X kualitas guru? Bagaimana Y prestasi belajar? Nah, ini kadangkala saudara-saudara tidak perlu dibuat rumusan masalah. Kalau deskriptif. Tapi kalau rumusan masalah asosiatif, hubungan antara kualitas guru dengan prestasi belajar murid, itu harus dibuat. Ya. Nah, kalau yang A tadi, jumlah rumusan masalah deskriptif ada dua. Yaitu teori yang digunakan ada dua, yaitu teori tentang media pendidikan dan prestasi belajar. Jadi, jangan melebar kemana-mana. Yang membuat kualitas guru meningkat, misalnya media. Yaitu media pendidikan dan prestasi belajar. Kadang-kadang teori yang berkaitan atau studi kepustakaan lain yang diteliti, lain pula yang ditulis di dalam skripsinya. Nah, sedangkan yang kedua tadi, rumusan masalah asosiatif atau hubungan, itu satu, bagaimanakah hubungan atau pengaruh kualitas alat dengan kualitas barang yang dihasilkan, misalnya. B. Teori yang digunakan ada dua, yaitu teori tentang media pendidikan dan prestasi belajar. Itulah kalau kita meneliti hubungan yang asosiatif antara kualitas guru dan prestasi belajar murid. Jadi, teori yang digunakan media pendidikan dan prestasi belajar. Kalau guru mengajar dengan menggunakan variasi media pembelajaran dan tepat dengan apa yang diperlukan untuk mengajarkan pelajaran itu, maka tentu prestasi belajar siswa meningkat di tangan guru yang piawai dalam menggunakan media pembelajaran. C. Hipotesis yang dirumuskan ada dua macam. Hipotesis deskriptif dan hipotesis asosiatif. Nah, hipotesis deskriptif seperti yang saya katakan tadi,
sering tidak dirumuskan karena bukan itu yang menjadi sasaran atau tujuan dari penelitian kita. Namun demikian, ada dua hipotesis deskriptif. Nomor satu, jarang dirumuskan dalam penelitian. A. Kualitas media yang digunakan oleh lembaga pendidikan tersebut telah mencapai 70% baik. B. Prestasi belajar siswa lembaga pendidikan tersebut telah mencapai 99% dari yang diharapkan. Ya, jadi jangan teliti tentang media padahal tidak digunakan di sekolah itu. Harus media yang digunakan oleh guru di sekolah itu. Jadi boleh jadi kamu membuat ada judul yang diusulkan ya oleh mahasiswa yang mengikuti seminar yang mengikuti praktek dan seminar pembelajaran ekonomi. Dibuat di situ judulnya pengaruh media IG, Instagram terhadap prestasi belajar siswa. Padahal media itu belum digunakan. Bagaimana bisa berpengaruh terhadap prestasi belajar? Dua, hipotesis asosiatif. Ada hubungan yang positif dan signifikan. Nah ini, jadi kata-kata positif dan signifikan ini mulai muncul waktu kita merumuskan ya hipotesis antara kualitas media pendidikan dengan prestasi belajar murid. Signifikan artinya secara nyata. Positif kalau kualitas media pendidikan itu meningkat, maka prestasi belajar murid juga meningkat. Ada hubungan yang negatif. Misalnya, kalau umur mobilnya semakin tua, maka harganya semakin turun. Ya. Dan sebaliknya. Hal ini berarti bila kualitas media pendidikan ditingkatkan, seperti yang saya katakan, maka prestasi belajar murid akan meningkat pada gradasi yang tinggi, grade, tingkatan yang tinggi, bergradasi. Kata signifikan hanya digunakan apabila hasil uji hipotesis akan digeneralisasikan ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Jadi misalnya diambil populasinya 200 orang di satu sekolah yang muridnya lebih 1.000 orang. Maka
harus kita buat nanti. Penelitian ini signifikan 95% misalnya. Sebab yang 100% itu tidak ada. Signifikan 95% atau 99% dengan alfa 0,01. Nah, kalau signifikan pada sampel yang 200 itu, maka bisalah kita generalisasikan ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Jadi jelaslah bagi kita penelitian itu dirumuskan dulu masalahnya dengan jelas. Sudah kita bahas itu minggu yang lalu. Kemudian ditentukan variabel penelitiannya, apakah variabel independen atau variabel dependen, dan dipengaruhi lagi oleh variabel moderator, intervening variabel atau variabel intervening, kemudian variabel kontrol. Setelah itu kita merumuskan hipotesis. Hipotesis itu dirumuskan bukan mengada-ngada. Memang secara teori ada. Masalahnya bisa berbeda. Penelitian di pengaruh budaya misalnya, pengaruh lingkungan, pengaruh waktu. Penelitian di negara maju, apabila pembelajaran itu dilakukan dengan demokratis dibandingkan dengan otoriter, guru yang mengajar secara demokratis bandingkan dengan yang otoriter, misalnya studi eksperimen, maka kesimpulan penelitian-penelitian di negara-negara maju, negara barat, kalau dilakukan pembelajaran secara demokratis, lebih tinggi prestasi belajarnya dengan yang otoriter. Nah, saudara-saudara, kalau itu misalnya kita buat hipotesis, boleh jadi yang otoriter itu, kalau kita mengajar dengan secara otoriter, lebih tinggi prestasi belajarnya dibandingkan dengan yang demokratis. Nah, oleh karena itu perlu ada teori-teori sebagai dasar penelitian kita. Selanjutnya sekarang teknik analisis data. Setelah kita tentukan hipotesisnya dan teori-teori yang digunakan,
Nah, sekarang kita akan melakukan penelitian. Nah, data yang kita kumpul nanti akan kita analisis. Jadi berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis tersebut, maka dapat dengan mudah ditentukan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis. Nah, ini pengalaman Bapak ini. Lain teorinya tidak nyambung dengan teknik analisis datanya. Oleh karena itu, kita harus membuat itu sedemikian rupa bahwa kalau seperti ini datanya, inilah statistik yang digunakan. Nanti akan di metode penelitian akan dibahas itu mengenai jenis-jenis data yang seperti ini menggunakan skala pengukurannya dengan skala atau pengukuran yang sifatnya menggunakan harga nol mutlak. Kalau seperti ini datanya menggunakan harga nol yang relatif. Nah, yang harga mutlak itu skala rasio. Kemudian yang relatif itu tidak ada harga nol mutlak. Nah, itu saudara-saudara nilainya tidak menetap. Jadi kalau ukuran seseorang 150 cm, nol itu ada harganya. Beda halnya dengan prestasi belajar. Kalau ada prestasi belajar seseorang nol dibandingkan dengan 80, tidak berarti 80 kali lipatlah pengetahuan yang berprestasi 80 dibandingkan dengan nol. Karena nol di situ tidak mutlak. Itulah skala interval. Tidak ada harga nol mutlak. Untuk menguji teknik analisis, teknik statistik yang digunakan untuk analisa data dan menguji hipotesis. 1. Untuk 2 hipotesis deskriptif yang di belakang tadi, bila datanya berbentuk interval dan rasio,
Nah, biasanya kalau mengenai penilaian itu berbentuk interval, sedangkan rasio itu biasanya digunakan oleh bidang-bidang eksakta. Jadi 20 kilogram katanya ya memang ada 0 kilogram. Dua, untuk hipotesis asosiatif. Jadi tadi ya, saya ulang lagi, bila datanya berbentuk interval dan rasio hipotesis deskriptif, maka pengujian hipotesis menggunakan t-test one sample. Dua, untuk hipotesis asosiatif, bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio, maka menggunakan teknik statistik korelasi produk momen. Kalau di sana tadi t-test one sample. Kalau di sini korelasi produk momen. Nah, demikianlah pertemuan kita pada siang dan sore hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Tapi ingat saudara-saudara, kalian ya fokuskan dulu menyusun proposal penelitian skripsinya, agar nanti kalau disuruh diminta siapa saja yang duluan menyajikannya sudah harus siap, dan peranan-peranan kalian dinilai semua nanti dalam seminar itu. Sebagai penyaji atau pemakalah ada nilainya. Sebagai pembanding utama ada nilainya. Pembanding bebas ada nilainya. Jadi kalau tidak dilakukan itu semua peranan yang diperlukan dalam seminar, maka nilainya akan berkurang. Saya bisa pastikan kalau tidak disajikan, maka nilainya kurang baik. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Shalom.